Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran PAI untuk kelas 2. Baiklah anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang surat An-Nas. Surat An-Nas merupakan surat yang turun di Mekah, yang dalam Al-Quran merupakan surat yang terakhir, yaitu surat ke-114. Jadi dalam Al-Quran, An-Nas itu berada pada akhir Al-Quran. Baiklah, sebelum lebih jauh kita buka pembelajaran dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan kita semua memperoleh manfaatnya. Anak-anak yang berbahagia, kita berharap dengan pembelajaran singkat, pembelajaran daring ini, kamu semua bisa pertama menuliskan surat An-Nas secara benar, kemudian bisa melafalkan surat An-Nas secara baik, kemudian bisa menghafal dan mengartikan serta memahami kandungan yang ada dalam surat An-Nas. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Coba kamu sekarang perhatikan tulisan dari surat An-Nas dan silakan ditulis. Nah, nanti setelah selesai ditulis, kamu baca. Jika belum bisa, boleh minta bantuan kepada orang tuamu untuk mengajarkan membacanya. Coba sekarang lihat tulisannya. Saya akan mencoba membacakannya dengan benar. Siap ya? Silakan dibuka bukunya yang sudah ditulis itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Nah, itu bacaan dari surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu ayat yang pertama. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, pada Tuhan manusia, malikin nas, rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkannya dalam hati dan pikiran manusia, minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Itu arti dari surat An-Nas. Nanti kamu di rumah silakan diulang-ulang bacaannya yang baik dan benar, kemudian dihafal bacaannya, serta usahakan dihafal juga artinya, sehingga harapannya kamu bisa memahami sedikit demi sedikit maksud dan kandungan surat An-Nas. Baiklah anak-anak yang berbahagia, sekarang kita coba memahami kandungan dari surat An-Nas. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan Qul a'udzu birabbin nas. Ini perintah kepada kita semua agar kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai makhluk
pastinya banyak kelemahan, pastinya banyak kekurangan, sehingga untuk perlindungan dan untuk keamanan kita dan untuk kenyamanan hidup kita, kita dianjurkan untuk minta perlindungan, dan mintalah perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta perlindungan kepada yang lain, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung pada Tuhannya manusia. Malikin nas, siapa Tuhannya manusia itu? Tuhannya manusia adalah Malikin nas, yaitu yang sekaligus Maharaja, yang merajai manusia. Ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Al-Malik merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Malik itu artinya Maharaja, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Malikin nas, yang merajai manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia, yang patut disembah, yang patut menjadi tempat minta perlindungan makhluknya seperti kita manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan, dari bisikan, dari rayuan setan yang senantiasa membisikkan kejahatan-kejahatan kepada kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasanya setan itu membisikkan rayuannya pada hati manusia, pada pikiran manusia, dengan membujuk kepada perbuatan yang jahat serta mencegah dari perbuatan yang baik, dengan melontarkan dan meragu-ragukan, sehingga membuat orang ragu-ragu untuk berbuat baik. Minal jinnati wan nas, syaitan itu kadangkala tergolong dari bangsa jin, juga bisa jadi tergolong dari manusia. Maksudnya ada manusia yang punya watak seperti setan, yaitu mengganggu manusia, membujuk manusia berbuat jahat, menghalang-halangi manusia lain berbuat baik, dan karakter-karakter jahat setan yang lainnya yang melekat pada diri manusia. Ini namanya setan yang terdiri dari golongan manusia. Ada manusia yang berperilaku seperti setan, menggoda orang lain untuk tidak berbuat baik dan mengajaknya berbuat jahat, menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, layaknya seperti setan. Anak-anak yang berbahagia, itu sedikit pemahaman tentang surat An-Nas. Semoga dengan pembelajaran kita kali ini kita bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran. Pertama, bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang lemah, yang butuh bantuan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam kejahatan. Di antaranya adalah kejahatan dari setan yang biasa membisikkan, merayu manusia, menggoda manusia untuk melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bahwa ada sebagian dari kita manusia yang punya karakter, yang punya sifat, yang punya perilaku seperti setan, menggoda manusia yang lain. Hati-hati, jangan sampai kita seperti setan yang mengajak orang lain berbuat jahat, mencegah orang lain berbuat kebaikan dan kebenaran. Oke, saya kira itu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu bisa menuliskan surat An-Nas, bisa melafalkannya dengan baik, bisa mengartikannya dengan benar, serta bisa sedikit-sedikit memahami kandungan surat An-Nas. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.